Saya mau bertanya ya. Kan saya tadi lihat video kan ya Pak, dari awal sampai akhirnya. Di situ dokter Jakinya itu kayak mensamahkan Tuhan Yesus dengan Nabi Adam gitu Pak. Jadi dia kayak bilang kalau misalnya Tuhan Yesus kan lahirnya tanpa ayah kan ya Pak. Nah di situ dia menyamakan kalau Adam juga dia lahir tanpa ayah dan ibu. Nah itu adalah suatu pernyataan yang sangat melenceng kan ya Pak. Itu sih Pak. Oh ya, jadi, begini. Nah, gimana? Iya Pak, gitu Pak. Jadi itu dia kayak bukan secara langsung nggak menjawabkan, jadi kayak lebih melenceng lagi, terus pemahamannya kurang ini kan ya Pak? Ya tidak komprehensif pemahamannya. Adam kan memang tanpa ayah tanpa ibu, tapi Adam dari debu tanah. Ya kan? Iya Pak. Ada nggak di sini yang diciptakan Tuhan langsung dari debu tanah? Kan nggak ada. Kita dari benih apa? Papa mama. Kecil banget, sperma dan sel telur. Itu terjadi pertemuan di rahim ibu kita. Terbentuk pelan-pelan gitu sampai 9 bulan, 10 hari atau 40 minggu kan. Kalau Adam enggak. Adam bagaimana? Ambil tanah lempung lah istilahnya kalau dalam konteks sekarang, dibentuk-bentuk, udah dewasa nih, ukurannya sudah dibentuknya ukuran dewasa. Tangannya Tuhan loh yang bentuk. Bagaimana cara Tuhan membentuk? Enggak ada orang yang tahu. Tapi yang pasti aslinya ya kayak kita ini manusia. Dibentuk gitu ya sedemikian rupa. Jadi kita enggak 1 hari dia jadikannya. Kalau kita jadikannya berapa hari? Hitung aja lah 9 bulan 9 bulan 15 hari itu berapa hari ya? 9 bulan. 30 berapa? 100 berapa? 270 Pak, sorry 270 hari. Adam cuma 1 hari. Beda nggak? Itu logisnya. Jadi beda sekali. Nah, Yesus bagaimana Yesus? Yesus ikuti keberadaannya waktu inkarnasi, ikuti seperti kita. Ya enggak? Kan ada di rahim Maria. Lalu dia dari rahim itu bukan sel spermanya Maria dan Yusuf, tapi dari benih ilahi, dari Roh Kudus. Ada. Ya kan? Lalu berkembang 270 ya, betul ya? Oh ya, 270 hari. Is different time, time-nya beda. Kalau Adam dari mana? Debu tanah. Nah, debu tanah materi. Kalau ini benih ilahi. Materi juga tapi benih ilahi. Tapi ini from the above, Adam dari from below, dari bawah, dari tanah yang sudah ada. Nah, kalau dia berpikir logik, berpikir apa ya? Rasional, dia akan bilang, oh ya beda dong gitu ya. Beda. Nah, jadi kayak kalau Zakir Naik itu ya, kalau bisa saya katakan dia hanya emosi saja. Kalau simpelnya kan bisa kita banding-bandingin. Sebenarnya kalau saya misalnya ikut seminarnya, saya mau kasih tanggapan gitu ya. Saya di YouTube-nya dia kasih tanggapan, tapi orang nggak gubris tanggapan saya. Gitu. Kenapa ya? Mungkin orang nggak berpikir, pokoknya begini gitu, sama gitu. Tunggu dulu dong, kita dikasih kemampuan berpikir. Ayat Alkitab menjelas. Allah mencipta, diukirnya Adam sedemikian rupa. Jadi, kayak patung, kayak buat patung, siapa yang pernah ke Bali? Dibuat gitu kan. Saya pernah ke Bali, waktu studi antropologi. Ya di lapangan, saya lihat, bagus ya, dibuat, diukir. Lama sekali. Saya pernah tanya sama pengukir, kalau bikin patung itu berapa lama? Pak Made ketepatan waktu itu panggilannya, saya nggak tahu nama aslinya siapa. Lalu dia bilang, paling sedikit setahun, supaya tahu apa ya, karena ukiran itu ada menggambarkan emosi, pokoknya beragam begitu ya. Nah, itu baru satu patung gitu. Bayangkan Tuhan hanya 1 hari. Jadi dan indah, beauty, bahkan sangat baik 1 hari. Lah kita dibentuk berapa lama di perutnya ibu bapak kita? Di perutnya ibu kita? 270 hari. Wah, lama banget. Kalau saya ikuti perkembangan anak saya yang di rahim istri saya, kan diperiksa kan, di apa namanya itu yang di perut itu dikasih sorot itu. Hah? USG. Nah, di USG bener. Malu saya nggak pernah ngalami gitu ya, tapi mungkin kaum ibu pernah ya. Kakinya sudah muncul, gitu kan. Kepalanya gitu kan. Perkembangannya. Nah, itu Yesus begitu. Kalau andai kata ada orang yang mau USG waktu itu, jadi kalau pernyataannya si Zakir Naik itu ketahuan dia bukan ilmuwan. Harusnya lebih kritis lagi dari situ gitu. Begitu. Karena kalau istilah tidak ada bapak, tidak ada ibu, istilah bapak dan ibu itu bukan hanya genealogi loh. Bukan hanya genealogi. Saya misalnya dipanggil oleh kalian kan bapak, kan bukan karena genealogi, karena relasi sistem kan yang ada di dalam. Saya memanggil tetangga saya sama-sama laki-laki, saya panggil bapak juga.
Itu kan relasi jadi kan. Nah, jadi nggak harus, atau saya mengadopsi seseorang menjadi anak saya. Jadi anak saya dia panggil bapak. Itu karena saya adopsi. Gitu. Jadi nggak harus kaitannya dengan genealogi. Jadi beda dengan Adam. Adam memang tidak ada bapak, tidak ada ibu. Memang dia tidak ada relasi dengan siapapun. Orang dia cuma dia yang pertama, ya kan, nggak ada yang kedua. Kira-kira gitu. Thank you Damian. Ada lagi nggak mau ditambahin Damian dari kritiknya terhadap video itu, isi video itu, bukan video itu ya, isi videonya atau pembicaranya. Silakan. Ya, paling yang itu juga Pak, yang kayak tadi udah dijawab juga di materi Bapak, yang menjawab kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan juga Pak. Dimana kalau pas di video itu, dokter Zakirnya kayak menanyakan di mana ada penjelasan kalau ada Tuhan Yesus menyatakan kayak gitu Pak. Jadi udah Katanya ditunggu. kalau misal, iya Pak, katanya kalau misalnya ada, saya bakal pindah ke agama Kristen Pak katanya. Pindah agama mah gampang, betul nggak? Pindah agama gampang, Iya. tapi percaya itu anugerah. Nah ini prinsip ya, saya ulangi. Pindah agama itu sangat boleh, nggak apa-apa. Mau pindah ke agama Islam, Islam ke Kristen, itu gampang. Kenapa gampang? Itu hak individu. Tapi percaya dan betul-betul mengikut Kristus itu anugerah. Anugerah. Saya Kristen lahirnya iya, tapi saya betul-betul percaya itu waktu saya kira-kira tahun 1990. Waktu itu saya sudah mau selesai. S1 saya sudah mengambil mata kuliah begitu banyak. Saya angkatan 1987, lalu saya kuliah S1 antropologi tahun 1990, saya sudah rampung semua kelas mata kuliah, tinggal mau skripsi di situ dan penelitian. Di situ saya percaya. Tapi kalau ditanya sudah beragama Kristen, sudah dari lahir kok. Bahkan sudah dibaptis, sudah ikut katekisasi, juara 1 lagi katekisasi saya. Juara 1 hafal Alkitab, juara 1 kerajinan, juara 1 untuk pengetahuan Alkitab, pengetahuan sejarah gereja, itu tahun 1986 sampai 1987. Dari 150 peserta katekisasi, saya juara 1. Tapi saya percaya, enggak percaya saya. Pengetahuan saya cukup untuk mengatakan bahwa saya percaya, tapi enggak percaya saya. Saya percaya tahun 90, setelah sudah selesai lewat semuanya. Begitu. Jadi kalau dia bilang, ini buktinya, apa bisa dia percaya? Nah, ini saya kasih ayatnya ya. Yohanes 5, coba buka Alkitab kalian. Buka Alkitab kalian, entah di handphone atau di laptop, silakan ya, buka Alkitab kalian. Saya baca Yohanes pasal 5, ayat 39. Ayat 39. Ya, sudah lihat, sudah dapat? Yohanes pasal 5, ayat 39 sampai 40. Saya bacakan ya. Ini Tuhan Yesus yang bicara, bukan saya. Pastinya bukan saya. Ini firman Tuhan. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup yang. Jangan berdebat tentang kitab suci. Udah dikasih tahu pun kalau Tuhan nggak tarik kita kepadanya, nggak pernah kita bisa percaya. Nggak pernah. Karena ini bicara soal anugerah kok, bukan bicara soal I know. Ya memang iman itu mesti ada tahu, ya punya rasa percaya, ya dan juga patuh, itu memang iman. Tapi kalau cuma satu sebagian saja ya nggak bisa. Thank you Demian, kira-kira apa yang saya sampaikan ini karena ini sangat krusial, jadi saya mau tidak mau harus mengarahkan kalian mengerti bagian ini. Oke, silakan. Ada pertanyaan lain, monggo. Jangan disembunyikan pertanyaan yang mungkin selama ini kalian kurang paham tentang Yesus. Pak, mau bertanya Pak? Ya silakan Delvin, catat sendiri namanya Delvin ya, nanti taruh di grup. Silakan. Bagaimana Bapak menanggapi kalau misalnya ada orang yang bilang bahwa Yesus itu hanya manusia aja Pak, gitu, nggak punya sifat kekekalan Allah? Bagaimana saya menanggapi? Kalau Delvin menanggapinya bagaimana? Saya tanya dulu nih. Saya mau tahu dulu nih. Delvin kalau gitu nanggapinya gimana kalau Delvin? Kalau menurut saya kan hanya Yesus yang terlahir melalui benih ilahi, jadi ya itu membuktikan bahwa Yesus itu adalah dari Allah gitu dan memiliki sifat kekekalan, dan juga hanya di dunia ini hanya Yesus yang bisa bangkit dari kematian, dan kita pun juga sampai saat ini tidak akan bisa menemukan jasad Yesus Kristus Pak, dibandingkan dengan mungkin nabi-nabi yang lain, mungkin kita masih bisa lihat jasadnya gitu Pak. Kalau itu sih dari saya. Bagus. Jawaban yang sudah lumayan baik. Kalau dikasih nilai 90. Ada yang mau tanggapi? Ada yang mau nambah dari jawaban Delvin?
Silakan, ini saya mau uji imannya nih jadinya nih. Bukan uji kognitifnya, akademisnya, uji imannya. Bagaimana kalau ditanya begitu? Kan banyak nih, akhirnya dia pindah agama. Oh, saya mau percaya sama Yesus yang, wah saya mau meninggalkan Kristen karena yang lain, yang Kristen nggak logis, yang ini logis. Ada yang mau jawab? Ayo, kesempatannya. Ini kesaksian iman di sini, bukan sekedar pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Ya, itu harus disampaikan, tetapi itu di dalam ibadah. Tetapi bagaimana dengan di depan banyak orang? Ayo, ini apologetik, membela iman. Siapa yang mau jawab? Jangan malu-malu, jangan bersembunyi, jangan ragu. Silakan. Wah, nggak ada yang mau nih, kesempatan yang baik. Kalau ditanya itu saya, Pak Rudi, Yesus itu manusia. Saya bilang, benar. Anda benar, Yesus itu manusia. Buktinya dia bisa berdarah dan mati. Benar. Tapi yang Anda jawab itu masih setengah kebenaran. Belum kebenaran yang utuh. Maka setengah kebenaran bukanlah kebenaran, tapi kesesatan. Itu logiknya. Namanya setengah, ya setengah, 0 dikali 1, ya tetap 0, begitu ya. Jadi itu benar, Yesus itu manusia. 100%, I agree. Saya setuju sekali, Yesus itu manusia. Tapi Yesus itu bukan hanya manusia, ia adalah sepenuhnya Allah. Apa buktinya? Buktinya kamu masih hidup. Itu yang pertama. Buktinya dalam Alkitab, setiap orang yang mau disembuhkan penyakitnya, setiap orang yang diberi karunia membangkitkan orang mati, selalu mengatakan, demi nama Allah, demi nama Yesus. Yesus mengatakan tidak begitu. Lazarus bangkit. Anak muda dari kota Nain, lagi dibawa ke kuburan. Di Injil Lukas. Dia bilang, hai anak muda, bangkit. Mungkin sebagian yang ikut ke kuburan kabur ketakutan. Gitu, udah dikapanin gitu ya. Bayangkan kalau sudah kita bawa kubur, ya, mungkin ada yang belum pernah tahu ya, punya kebiasaan seperti itu di Asia Timur kuno. Di Asia Timur sampai sekarang kalau ada mayit, itu dibawa ke kuburan, dibawa sama keluarganya kan, ke kuburan, dibawa lewat di kampung, karena ada tanah tempat di mana kuburan keluarga atau kuburan kampung. Nah, lagi lewat begitu, Tuhan lewat berpapasan. Lalu, Tuhan menyatakan kuasanya. Hai anak muda bangkit. Maka saya katakan, mungkin pada saat itu semuanya orang bilang akan kabur. Kan orang meninggal. Biasanya kan ada acara sebelum meninggal itu mungkin 3 harian, 7 harian di kampung itu. Jadi nggak langsung dibawa. Itu. Lalu Lazarus sudah 4 hari di kuburan. 4 hari di kuburan, Yesus datang ke kuburan. Maria di rumah, Marta yang penasaran. Ngapain ini Tuhan kok datang ke kuburan? Sudah mati si Lazarus kan gitu. Kok datang ke kuburan? Mau itu kali, apa namanya itu, kasih rempah-rempah gitu ya. Atau mau berziarah. Ya, ziarah itu bukan kebiasaan orang Indonesia saja, itu di seluruh dunia juga ada. Ya, lalu mau ziarah kali. Tidak loh, tidak hanya berziarah. Dia datang ke kuburan itu, lalu dia mengatakan dengan teriakan keras, Lazarus, bangkit. Bangkit. Masih diikat pocongnya gitu. Masih diikat tangan. Bangkit. Ya, mungkin kalau ada orang yang rombongan itu kabur juga kali ya. Kabur juga. Lalu dia bilang, itu buka tali-tali pocongnya. 4 hari loh, 4 hari itu udah busuk. Ya, baunya bukan main. Bangkai manusia itu paling bau dibandingkan bangkai binatang. Kecuali diformalin ya. Kalau tidak diformalin, tidak ada rempah-rempah, itu paling bau. Karena makan segala rupa kan manusia, tumbuhan dimakan, binatang dimakan. Jadi itu membuat manusia punya bangkai itu bau sekali. Tetapi pada hari keempat, Lazarus bangkit. Enggak bau. Siapa yang bisa seperti itu? Enggak ada nabi yang seperti itu. Enggak ada. Nabi Elia, dia demi nama Yahweh bangkit. Ada. Nabi Elisa, dia membangkitkan orang mati juga. Rasul Paulus membangkitkan orang mati 1 kali. Rasul Petrus membangkitkan orang mati 1 kali. Tapi sebutkan nama Tuhan. Tapi Yesus enggak. Anak daripada perwira dikasih tahu. Yesus, anak perempuan sakit dan dikasih kabar, udah meninggal. Yesus katakan hari ini dia sudah hidup kembali. Cuma ngomong gitu toh, gitu loh. Kita ngomong begitu aja juga nggak bisa toh. Itu siapa dia? Kok bisa gitu? Maka C.S. bilang, Yesus itu sebenarnya siapa? Orang gila kok waras-waras aja kok ngomongnya, makan, minum, berteman. Orang gila kan nggak ada yang begitu ya. Kalau pernah ke rumah sakit jiwa, saya pernah pelayanan ke rumah sakit jiwa, wah normal-normal nggak ada normalnya gitu.
Kalau yang belum pernah pelayanan ke rumah sakit jiwa, ya jangan coba-coba kalau bukan Tuhan panggil ya ke sana. Ngeri-ngeri sedap begitu ya. Jadi dia orang rakus? Enggak. Yang pegang duit bukan dia, Yudas Iskariot yang habisin duit pelayanan. Siapa Yesus itu? Dia pemberontak kepada orang tua? Tidak, dia baik sekali. Sampai umur 30 tahun dia masih bantu adik-adik tirinya. Keluarga Maria, Yusufnya sudah meninggal duluan. Yesus betul-betul rajin. Dia adalah, jadi kalau begitu kok bisa gitu ya? Tuhan. Kalau bukan Tuhan, apalagi tadi Delvin sudah bilang, dia bangkit dari kematian. Siapa yang pernah bangkit dari kematian? Nabi siapa coba? Pendiri agama mana yang pernah bangkit dari kematian? Nggak ada loh, nggak ada. Lazarus bangkit mati lagi. Anak muda dari kota Nain bangkit mati lagi. Bahkan anak perwira itu sudah bangkit, nanti mati lagi. Ada waktunya mati lagi. Yesus bangkit dan selamanya hidup. Wow. Jadi masih perlu pembuktian apa lagi? Gitu ya. Apalagi yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, bukan hanya manusia. Pertama, itu yang kedua jelas fakta dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau dalam penginjilan misalnya, di dalam pelayanan, di dalam pedalaman, itu selalu nama Yesus Kristus yang mengalahkan segala kuasa kegelapan. Nah, itu menjadi penting. Thank you, Delvin. Jadi, kalau jawaban saya bilang, ya memang dia manusia, gitu ya. Tapi bukan manusia saja, dia juga adalah Tuhan. Kalimatullah kalau dalam bahasa Arab. Firman Allah. Kalimatullah yang datangnya dari Allah. Nah, itu adalah firman yang jadi manusia. Keilahian dan kemanusiaan Kristus. Kalau kemanusiaan Kristus kan so simple kan untuk mengetahuinya kan. So simple sekali. Kenapa begitu sangat mudah sekali? Ya, karena kita bisa melihat sejarahnya, historisnya. Dia dilahirkan pada zaman kerajaan Romawi, Yusuf Maria mendaftarkan diri, ya kan? Lalu kemudian tersensus, ada ahli sejarah yang mencatat, siapa namanya? Josephus, ya kan? Dia mencatat itu kehadiran Yesus, ada catatan sejarah. Siapa bapaknya, secara silsilanya Daud, siapa Maria, ada. Nah, itu menarik sekali. Jadi itu menjadi hal yang penting. Harapan saya, apa yang perlu kita lihat dari kita belajar ini? Apa integrasinya? Satu saja, pusatkan hidupmu kepada Kristus. Dalam hal apapun, integrasi hanya mungkin terjadi bagi orang yang sudah memiliki iman kepada Kristus. Integrasi iman dan disiplin. Kalau dia tidak mempunyai kepercayaan itu, nggak ada integrasi iman. Ya iman, ilmu gitu. Jadi ada dualisme, ada dikotomi. Nah, ini bukan ajaran Alkitab. Kita tidak membedakan antara sinkrit oh ini bagian dunia, ini bagian kerohanian, nggak ada begitu orang Kristen. Orang Kristen itu adalah orang yang ya seperti Kristus, dia ilahi tapi sekaligus manusia, nggak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan, nggak bercampur itu, nggak bercampur. Ya ilmu punya otonominya sendiri, iman punya otonominya sendiri, tapi iman memimpin ilmu pengetahuan memberikan isi daripada iman, dan ilmu pengetahuan menjelaskan iman yang benar menguasai ilmu pengetahuan. Sehingga menjadi satu. Integrasi di situ. Jadi integrasi itu bukan, oh itu urusan gereja. Ada yang namanya dikotomi atau dualisme. Yang namanya sacred dan juga duniawi. Tidak. Semuanya suci. Semuanya suci. Pak, saya boleh bertanya sedikit lagi, Pak? Silakan, saya sangat senang mendengarkan pertanyaan atau memberi jawaban. Silakan. Kan kita itu punya di dunia ini ada amanat agung untuk membawa orang lain itu juga turut percaya kepada Tuhan, gitu kan. Lalu bagaimana caranya kita bisa membantu mereka untuk mengenal Kristus lebih lagi kalau misalnya mereka itu merasa bahwa Kristus itu tidak logis gitu, Pak. Katanya saya pernah mencoba untuk mengatakan buktikan bahwa kayak hanya Kristus yang bangkit gitu, dan buktinya ya saat ini mayatnya seperti yang tadi Bapak katakan tidak dapat ditemukan gitu, tapi dia malah menanggapi bahwa mungkin bisa aja itu diumpetin oleh orang lain gitu, Pak. Itu bagaimana, Pak, untuk kita bantu mereka percaya pada Kristus? Pertama, percaya itu anugerah, karya Roh Kudus.
Yang kedua, cara kita membela iman kita pun perlu kita tunjukkan dengan perbuatan kita, karakter kita. Jadi banyak orang berapologetika tapi berhenti pada tataran debat kusir, ya, dapat debat kusir dan akhirnya konflik, ya. Jadi kita buktikan dengan kita melakukan hal yang baik, tapi sekaligus menceritakan tentang Tuhan Yesus yang kita hidupi. Memang kalau ada pertanyaan yang sifatnya ingin pembuktian, evidensial, oh ada orang yang menyembunyikan mayat itu. Oh iya, dari mana tahu kok ada orang yang menyembunyikan? Kita bisa tanya kan. Karena di Alkitab juga sudah dijelaskan kok, memang ada berita hoax di Alkitab yang dipresentasikan atau dikabarkan oleh para ahli Taurat. Berita hoax bahwa Yesus mayatnya dicuri. Di mana tertulis? Ada di dalam Alkitab itu. Coba kita baca ya, ada bagiannya loh. Yesus itu mayatnya dicuri gitu ya. Lalu kita kasih tahu dia itu akhirnya kita kasih tahu aja dia itu kabarnya dicuri mayatnya. Matius 28. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Saya bacakan, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Jadi lihat ya, berita hoax itu sudah ada. Jadi, oh itu dicuri orang. Oh berita itu sudah ada sih. Waktu zaman Yesus bangkit itu sudah ada. Tapi nggak ada bisa pembuktian. Kenapa? Karena itu berita hoax, bohong belaka, uang. Kenapa? Coba kita lihat. Sederhananya sekali ya. Jadi ada fakta yang ditutupi oleh para imam. Kenapa? Karena dia ketakutan. Berarti dia salah selama ini mengambil keputusan salibkan Yesus. Kalau dia Mesias, dia menyalibkan Yesus adalah Mesias. Itu kan suatu hukuman yang tidak terampuni. Jadi dia mengalihkan, itu bukan Mesias yang bangkit. Begitu. Sehingga dia nggak merasa bersalah. Lalu dia bilang, muridnya mengambil malam-malam. Tunggu dulu. Kuburan itu dijaga oleh dua pasukan imam besar dan pasukan prajurit Roma. Murid-murid sendiri kabur pada waktu itu. Lalu siapa yang berani maju? Murid yang mana yang berani datangin kuburan? Ada dua pasukan besar, prajurit Roma dan prajurit imam besar, Mahkamah Agama, yang secara khusus memang diberikan kewenangan oleh kerajaan Romawi, menjaga kuburan Yesus. Menjaga kuburan Yesus. Lalu siapa yang berani? Murid-murid udah kabur. Jadi lihat caranya menyampaikan, tujuannya apa? Supaya wali negeri, siapa wali negerinya? Entah Pilatus, entah itu adalah Herodes, supaya didengar mereka dan mereka tenang. Kan tidak ada kegaduhan di dalam wilayah kekuasaan mereka. Jadi kalau ada yang bertanya begitu, ya jelas kita bilang, apa yang kamu pikirkan sekarang itu sudah pernah ada disampaikan, tapi tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah berita yang benar. Kalau kita tidak menguasai memang bagian-bagian penting daripada Alkitab, memang apa yang pernah dipikirkan manusia itu akan terlihat kok. Jadi seperti itu, Delvin. Memang kita perlu menyadari bahwa tidak mudah untuk meyakinkan orang lain. Pertama ya kita menguasai betul iman kita dengan firman. Yang kedua kita punya hidup pun menunjukkan kehidupan Kristen yang sangat ya paling tidak ada progresif kesalehan kita. Yang ketiga nggak usah debat kusir. Mereka nggak mau, jangan dipaksa. Karena nggak ada yang maksa kok. Ikut Tuhan itu nggak pemaksaan. Ikut Tuhan itu anugerah. Jadi Tuhan mau, lemah lembut suara Yesus memanggil kau dan aku. Dia nggak paksa. Dia lemah lembut memanggil, come to me. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Bahkan murid-murid Yesus dipanggil, Petrus, Andreas, ikut aku. Nggak paksa dia. Mau, ikut. Nggak mau, ya sudah, kamu nggak dapat apa-apa. Gitu. Tapi kita punya iman, menjelaskannya, oke, kita kasih penjelasan. Tapi kalau udah sampai pokoknya, begini, dia tetap ngotot, serahkan sama Tuhan. Nggak usah kita berdebat. Kalau saran saya seperti itu. Saya memberitakan Injil kepada orang Islam, Buddha hidup, ya. Ada banyak hasil, banyak. Ada banyak yang tidak berhasil, banyak.
bahkan saya didudai, bahkan saya dicaci maki, nggak apa-apa, beritakan Injil saja. Sakit hati enggak, terluka hati enggak, kita kasih kabar, kita bawa traktat, kita kabarkan kabar baik, bikin KKR kepada orang-orang yang non-Kristen, bukan untuk kalangan sendiri, tapi untuk semua orang. Pergi ke pedalaman, memberitakan Injil. Pengetahuan teologinya sudah bagus, tapi kalau nggak pernah memberitakan Injil, untuk apa? Hidupnya orang Kristen hanya dua, memberitakan Injil dan punya kualitas di dalam kehidupan sehari-hari. Berpendidikan, kehidupan sehari-hari, seperti itu. Nah, kira-kira begitu ya. Semoga semua bisa terdorong ya, termotivasi untuk itu. Oke, itu saja dari saya, pengalaman saya dan pengejaran yang hari ini semakin membuat kalian semua cinta Tuhan.